pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tolong anak ibu cek dulu sampah yang ada di tempatnya. Nah, jika ada sampah yang berserakan, tolong dipilih terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ini dipimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vini. Nah, sekarang coba anak ibu cek apakah ada temannya yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Bu. Iya, benar. Nah, apa saja tata urutan perundang-undangan tersebut? UUD 1945, Ya, betul. ketetapan MPR, Ya, UU atau Perpu, ya. peraturan pemerintah, Hmm, Perpres, ya. Perda daerah Ya, provinsi, satu lagi. Perda daerah kabupaten kota, Bu. Ya, benar sekali. Bagus, anak ibu masih ingat materi minggu kemarin. Oke, ayo sebelum belajar siapkan dulu bukunya, kemudian LKS-nya di atas meja. Ayo siapkan terlebih dahulu. Dan semua yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, harap anak ibu simpan dulu ya ke dalam tasnya masing-masing. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, nah baik. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu memiliki sebuah video pendek yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, jadi, tolong anak Ibu simak ya, nanti akan Ibu tanyakan. Oke? Baik, Bu. Pagi yang cerah, seperti setiap harinya, Andi selalu berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Andi datang ke sekolah lebih awal daripada teman-temannya. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi, sehingga Andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai rapor pengetahuan Andi sangat baik, dan nilai rapor sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orang tua Andi merasa bangga terhadap nilai yang diperolehnya. Oke, dari video yang Ibu tanyakan tadi, coba anak Ibu jawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Oke, pertanyaan pertama. Nah, apakah Andi merupakan anak yang mematuhi peraturan sekolah? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Andi adalah siswa yang mematuhi peraturan sekolahnya. Oke, nah apa alasan anak Ibu mengatakan demikian? Karena Andi datang tepat waktu, Bu. Dan Andi juga selalu membuat tugas sekolahnya. Iya, benar sekali. Andi merupakan anak yang mematuhi peraturan sekolah. Nah, apa buktinya? Andi selalu datang tepat waktu, tidak pernah terlambat ya. Nah, kemudian Andi juga mengerjakan tugas sekolahnya. Oke, pertanyaan kedua. Nah, adakah keuntungan yang bisa diperoleh ketika seseorang mematuhi aturan? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada, Bu. Keuntungan itu seperti Andi tadi. Karena selalu mengerjakan tugas, makanya nilainya menjadi bagus di akhir semester. Iya, benar sekali. Nah, ada banyak keuntungan yang bisa kita peroleh ketika kita menaati peraturan. Nah, salah satunya apa? Yaitu keuntungan bagi diri kita sendiri. Kita lihat tadi Andi ya sangat beruntung karena mematuhi aturan. Nah, apa keuntungan yang diperoleh Andi? Andi selalu mendapatkan nilai yang bagus di akhir semester dan orang tua Andi sangat bangga kepada Andi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini nantinya anak ibu bisa paham seperti apa sih sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut dan bagaimana cara menumbuhkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya ibu harap anak ibu bisa menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, dari cerita Andi tadi terdapat kata-kata kepatuhan atau mematuhi. Nah, siapa yang tahu apa itu kepatuhan? Sikap taat, Bu. Iya, benar sekali. Kepatuhan adalah sikap taat atau sikap setia untuk melaksanakan aturan. Nah, kepatuhan terhadap perundang-undangan nasional berkaitan dengan kesadaran hukum. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu kesadaran hukum? Kesadaran seseorang mengenai aturan hukum yang berlaku, Bu. Iya, benar sekali. Tetapi lebih tepatnya, kesadaran hukum itu merupakan kesadaran yang ada di dalam diri seseorang tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk mematuhi aturan hukum. Nah, kesadaran hukum ini memiliki beberapa indikator. Maksudnya, hal apa saja yang bisa mengukur bahwa seseorang itu memiliki kesadaran hukum. Itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Nah, ada 4 indikator mengenai kesadaran hukum warga negara. Nah, indikator pertama mengenai pengetahuan hukum. Nah, pengetahuan hukum meliputi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Nah, apa saja contohnya perbuatan yang dilarang? Misalnya, mencuri, melakukan penipuan, melakukan penganiayaan, dan sebagainya. Kemudian, contoh yang diperbolehkan apa? Misalnya, jual beli, sewa menyewa, kemudian perjanjian. Nah, itu merupakan contoh perbuatan yang diperbolehkan. Jadi, ketika seseorang atau warga negara telah memiliki pengetahuan terhadap hukum, maka ia akan tahu bahwa hal ini diperbolehkan, bahwa hal ini dilarang. Jadi, saat dia ingin melakukan sesuatu, dia sudah paham bahwa sesuatu yang akan dilakukan itu apakah diperbolehkan oleh hukum atau tidak diperbolehkan oleh hukum atau dilarang hukum. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jika ingin tumbuh kesadaran anak ibu mengenai hukum, maka poin pertama atau indikator pertama yang harus dimiliki adalah pengetahuan terhadap hukum. Nah, pengetahuan tentang apa saja? Pengetahuan tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Paham anak ibu? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke indikator kedua. Indikator kedua yaitu pemahaman kaidah-kaidah hukum. Nah, pemahaman kaidah-kaidah hukum ini ditunjukkan melalui sikap menghayati isi hukum yang berlaku. Nah, seperti memahami tujuan dari hukum yang menjaga ketertiban dan juga keamanan bersama. Oke, jadi seperti itu ya. Bu, Yes. bagaimana mengetahui bahwa seseorang itu sudah paham terhadap kaidah hukum, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, bagaimana melihat bahwa anak ibu itu sudah paham terhadap kaidah hukum? Nah, itu bisa dilihat dari anak ibu menghayati nggak isi dari hukum. Misalnya, anak ibu ketika diantarkan oleh orang tuanya ke sekolah, anak ibu memakai helm. Nah, kenapa anak ibu menggunakannya? Karena anak ibu sudah paham dari tujuan aturan memakai helm itu, yaitu untuk menjaga keselamatan anak ibu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum yang ketiga, yaitu sikap terhadap norma hukum. Nah, sikap terhadap norma hukum ini ditunjukkan melalui penilaian terhadap norma-norma hukum, yaitu berupa kaidah nilai baik dan juga kaidah nilai buruk terhadap aturan hukum yang berlaku. Nah, apa maksudnya?
Maksudnya adalah misalnya anak ibu itu sudah tahu bahwa perilaku mencuri merupakan perbuatan yang tercela. Jadi di sini anak ibu sudah memiliki sikap terhadap norma hukum. Karena apa? Karena anak ibu bisa menilai bahwa perbuatan mencuri itu merupakan perbuatan yang buruk karena merugikan orang lain. Nah, indikator kesadaran hukum yang terakhir yaitu perilaku hukum. Nah, perilaku hukum ini ditunjukkan melalui perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya mematuhi aturan lalu lintas, kemudian tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti tidak mencuri, tidak melakukan penganiayaan, tidak melakukan penipuan. Nah, jadi itu merupakan contoh-contoh perbuatan menaati aturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, itulah beberapa indikator mengenai kesadaran hukum warga negara. Nah, perlu anak ibu ketahui bahwa sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, dan mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut merupakan kewajiban dari setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk seorang pelajar seperti anak-anak ibu saat ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi simpulan materi kita hari ini yaitu mengenai sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk kepatuhan. Dapat dilihat dari kesadaran hukum warga negara. Kesadaran hukum warga negara memiliki beberapa indikator, yaitu pengetahuan terhadap hukum, pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum, sikap dan norma-norma hukum, dan perilaku hukum. Iya, benar sekali. Jadi tadi kita belajar mengenai sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk kepatuhan. Nah, kepatuhan ini berkaitan dengan kesadaran hukum warga negara. Oke, kesimpulan anak ibu sudah bagus ya. Anak ibu sudah paham. Nah, jadi ibu harap setelah anak-anak ibu belajar hari ini, anak ibu bisa menunjukkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga kesadaran terhadap hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Nah, silakan anak ibu kerjakan uji kompetensi 3 halaman 73 di buku paket PPKN. Kemudian jangan lupa baca materi minggu besok mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ini kunci doanya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak ibu. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.